Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Reza Chandra Azizah, Teguh Halawa, Cecilia Peta, dan Fioni Patricia akan menjelaskan mengenai bab 9 Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu tentang penelitian dan publikasi, yang terdiri dari pasal 45 mengenai pedoman umum, pasal 46 mengenai batasan kewenangan dan tanggung jawab, pasal 47 mengenai aturan dan izin penelitian, pasal 48 mengenai partisipan penelitian, pasal 49 mengenai informed consent dalam penelitian, pasal 50 mengenai manipulasi di dalam penelitian, pasal 51 mengenai penjelasan singkat atau debriefing, pasal 52 mengenai penggunaan hewan untuk penelitian, pasal 53 mengenai pelaporan dan publikasi hasil penelitian, pasal 54 mengenai berbagi data untuk kepentingan profesional, dan pasal yang 55 mengenai penghargaan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Dan penjelasan akan kami jelaskan pada slide selanjutnya. Berikutnya pasal 45, pedoman umum. Pedoman umum. Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan atau menguji teori dan atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian. Membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian, sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Contoh kasus pelanggaran pasal 45. Kasus yang diangkat mengungkapkan tentang seseorang yang mencari informasi, tidak memberikan rencana informasi dan proposal penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini melanggar etika penelitian. Pasal 46, batasan kewenangan dan tanggung jawab. Batasan kewenangan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan, misalnya badan-badan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat, atau melalui mekanisme lain, sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Tanggung jawab. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Contoh kasus pelanggaran pasal 46. Berdasarkan kasus yang diangkat, seorang psikolog yang tidak masuk ke dalam HIMSI serta tidak memiliki lisensi dan juga surat izin praktek, psikolog tersebut mempublikasi testimoni dari pasien-pasiennya. Hal tersebut bertentangan dan melanggar Kode Etik Psikologi Indonesia yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada pasal 47 yang berisi aturan dan izin penelitian. Di pasal ini disebutkan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi yang ingin melakukan penelitian harus memenuhi protokol kode etik psikologi yang berlaku, dan jika ingin melakukan penelitian harus mendapat izin dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah terkait atau bisa disebut HIMSI. Contoh kasus pelanggaran dalam pasal ini terkait Elizabeth Loftus dalam kasus Jando, di mana di sini Loftus tidak mendapatkan izin dari partisipan penelitian dan memanipulasi diri bahwa ia sudah mendapatkan izin dari universitas terkait. Yang selanjutnya ada pasal 48 yang berisi partisipan penelitian. Di pasal ini disebutkan psikolog atau ilmuwan psikologi harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi partisipan penelitian atau subjek penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran diri dari keikutsertaan penelitian.
Di sini ilmuwan psikologi juga memberi kesempatan adanya pilihan kegiatan lain bagi partisipan yang mengundurkan diri dari adanya penelitian ini. Sesuai dengan kode etik psikologi, psikolog atau ilmuwan psikologi wajib untuk melindungi partisipan. Misalnya, partisipan ini mengalami pelecehan seksual atau bentuk pelecehan lainnya, maka psikolog harus melindungi identitas dari subjek tersebut. Di contoh ini ada David Reimer yang dilakukan penelitian oleh Dr. Money. Dr. Money telah melakukan pelanggaran kode etik dengan tidak memberitahu David bahwa ia telah menjadi subjek penelitiannya. Selanjutnya ada pasal 49 yang berisi informed consent dalam penelitian. Dalam pasal ini disebutkan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi yang akan melakukan penelitian harus mendapat persetujuan tertulis dari partisipan penelitian atau subjek penelitian. Pengabaian informed consent hanya terjadi jika individu yang dilibatkan dalam penelitian ini tidak melibatkan individu secara pribadi dan diasumsikan tidak ada risiko dan gangguan pada individu tersebut. Contoh kasusnya juga terdapat pada David Reimer atau psikolognya Dr. Money, di mana ia tidak mendapatkan izin atau tidak meminta izin kepada subjek penelitian ataupun orang tuanya untuk melakukan penelitian. Yang selanjutnya ada pasal 50 yang berisi manipulasi dalam penelitian. Di pasal ini disebutkan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan pelabuhan atau manipulasi apabila 1. Memungkinkan subjek cedera fisik, 2. Kemungkinan mengalami hal yang tidak menyenangkan, 3. Kemungkinan merasakan emosi negatif, dan lain sebagainya. Contoh dari kasus ini adalah David Reimer yang dilakukan penelitian oleh Dr. Money, di mana Dr. Money merekayasa penelitiannya yang dilakukannya untuk tujuan pribadinya, di mana David sendiri diubah menjadi Brenda untuk tujuan pribadinya Dr. Money agar penelitiannya bisa segera tuntas. Berikutnya pasal 51, penjelasan singkat atau debriefing. Psikolog dan ilmuwan psikologi hendaklah memberikan debriefing atau penjelasan singkat mengenai penelitian kepada partisipan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan terkait debriefing adalah wajib memberikan penjelasan singkat terkait data, hasil dan kesimpulan penelitian setelah pengambilan data dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Mengambil langkah yang tepat untuk penundaan atau penahanan informasi singkat tersebut apabila debriefing memberikan dampak buruk terhadap nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan. Debriefing dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian sudah diberikan informasi yang lengkap mengenai penelitian kepada partisipan. Jika terjadi dampak buruk, psikolog dan ilmuwan psikolog hendaklah segera mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak buruk tersebut. Contoh kasus pelanggaran pasal 51. Dunia pengetahuan Belanda dikejutkan dengan kasus penipuan yang dianggap terbesar dalam sejarah, Diederik Stapel, yang saat ini adalah mantan guru besar psikologi sosial, menyusun data-data dan penelitian palsu yang diterbitkan dalam puluhan artikel di majalah ilmu pengetahuan. Guru besar psikologi Universitas van Tilburg itu dinonaktifkan sejak awal September lalu setelah ia terbukti menggunakan data palsu untuk publikasi ilmiahnya.
Pasal 52 tentang penggunaan hewan untuk penelitian. Dalam pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian menggunakan hewan, yaitu penelitian terhadap hewan harus dilakukan dengan meminimalkan rasa sakit hewan, lalu apabila ada prosedur bius harus dilakukan dengan benar, dan juga harus mengakhiri nyawa hewan yang dilakukan dengan sesegera mungkin. Lalu, prosedur menyakiti hewan dapat dilakukan apabila tidak ada alternatif lain dan dibenarkan secara ilmiah. Contoh kasus dari pasal 52 adalah perlakuan semena-mena terhadap monyet-monyet yang dijadikan sebagai objek uji coba oleh seorang pekerja di Laboratorium of Pharmacology and Toxicology di Hamburg, Jerman. Dalam video tersebut nampak bahwa monyet-monyet kecil yang dijadikan sebagai bahan uji coba sedang menangis dan menjerit kesakitan seperti bayi yang baru lahir. Mereka digantung di sabuk logam yang diikatkan di lehernya untuk menjalani uji toksikologi. Tidak hanya monyet, di dalam video tersebut juga terdapat kucing dan anjing yang terlihat berdarah dan sekarat setelah menjalani uji coba. Uji coba yang dilakukan adalah dengan sengaja memasukkan racun ke tubuh satwa untuk mengetahui banyaknya bahan kimia yang tergolong aman bagi manusia. Perlakuan tersebut berdampak buruk bagi para satwa objek uji coba. Dampak yang ditimbulkan meliputi muntah, pendarahan internal, gangguan pernafasan, demam, penurunan berat badan, lesu, masalah kulit, kegagalan organ, bahkan kematian. Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa penggunaan hewan percobaan pada penelitian kesehatan sudah banyak dilakukan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji kelayakan atau keamanan suatu bahan obat dan juga untuk melakukan penelitian terkait suatu penyakit. Pasal 53, pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Dalam pasal ini berisikan tentang seorang ilmuwan psikologi atau psikolog yang tidak boleh melakukan plagiarisme, juga tidak mempublikasikan data yang sudah pernah dipublikasikan. Dan jika terjadi kesalahan pada data yang dipublikasikan, maka harus dikoreksi. Hal-hal tersebut harus diperhatikan agar menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan pengguna jasa layanan psikologi. Pasal 54 tentang berbagi data untuk kepentingan profesional. Pasal ini menjelaskan tentang data-data penelitian. Di dalamnya dituliskan bahwa data tidak boleh disembunyikan. Data-data penelitian juga dapat diberikan kepada rekan sejawat yang memiliki kompetensi yang sama dan memerlukan sebagai data tambahan, hingga harus menjaga kerahasiaan partisipan penelitian dan memperhatikan hak legal pemilik data. Pasal 55 tentang penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa ilmuwan psikologi atau psikolog harus menghargai karya cipta orang lain, tidak boleh melakukan plagiarisme, serta tidak dapat memodifikasi atau apapun terhadap karya orang lain tanpa izin dari pemegang hak cipta. Serta kredit publikasi yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan. Juga kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan harus diakui dengan benar. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 9 mengenai materi kode etik Himpunan Psikologi bab 9, yaitu penelitian dan publikasi. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya pada hasil kerja kami. Kiranya hasil kerja kami ini dapat membantu bagi teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.